Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Effendi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Dalam video ini saya akan sedikit membahas mengenai desain penelitian studi kasus. Definisi studi kasus yaitu metode penelitian yang mendalam untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks nyata. Hal ini melibatkan analisis mendalam tentang suatu kasus atau beberapa kasus yang dipilih secara khusus untuk mewakili fenomena yang diteliti. Dengan fokus pada pemahaman konteks, proses, dan dinamika yang terlibat. Seperti itu. Terus ada karakteristik penelitian studi kasus. Di sini terdapat 5 poin. Menurut beberapa tokoh termasuk Creswell dalam Samuk secara lebih terperinci. Karakteristik penelitian studi kasus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan objek penelitian sebagai kasus. Hal ini melibatkan pemilihan entitas atau unit tertentu yang akan dipelajari secara mendalam dalam penelitian studi kasus. Hal ini juga dapat berupa individu, kelompok, organisasi, lokasi geografis, atau fenomena tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pemilihan kasus harus memperhitungkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian dan kemampuan untuk memberikan wawasan yang signifikan terhadap fenomena yang diteliti. Contohnya seperti individu dengan penyakit langka, seperti itu kan. Jadi memilih satu individu yang mengidap penyakit langka untuk memahami pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan medis, sosial, dan psikologis. Jadi dalam menetapkan objek itu, kita seperti contoh tadi individu ya. Jadi kita itu hanya mengambil satu orang saja. Karena kita ingin meneliti penyakit langka, kita harus meneliti satu orang itu yang mengidap penyakit tersebut. Terus ada memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer atau baru atau modern. Berarti kasus tersebut itu sedang atau telah terjadi, akan tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi kasus itu masih berbau, belum hilang seperti itu, belum tuntas. Baru bisa dikatakan sebagai yang fenomena yang kontemporer. Terus penelitian studi kasus ini itu dibatasi dan hanya difokuskan pada hal-hal yang berada dalam batas tersebut. Pembatasan ini bisa berupa waktu maupun ruang yang terkait dengan kasus tersebut. Terus yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Jadi peneliti itu harus benar-benar saat peneliti itu tidak hanya berangan-angan, tidak hanya tidak hanya mendapatkan kabar dari orang atau mendapatkan data dari orang, melainkan benar-benar tahu, benar-benar bertemu dengan apa yang akan diteliti itu. Nah, penelitian ini itu adalah untuk melakukan pengujian terhadap objek penelitian terhadap kondisi tertentu. Terus yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Seperti halnya strategi dan metode penelitian kualitatif yang lain. Menggunakan berbagai sumber data di sini bisa dengan wawancara, dokumen resmi, observasi langsung, pengamatan langsung, arsip media, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Jadi menggunakan teori sebagai acuan penelitian itu digunakan sebagai praktik yang sangat penting, atau teori sebagai acuan dalam penelitian itu adalah praktik yang sangat penting karena teori itu menyediakan kerangka kerja untuk merumuskan pertanyaan penelitian.
menganalisis data dan menginterpretasi hasil. Teori juga membantu menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada serta memberikan arah yang jelas dalam menjelajahi fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan teori dapat meningkatkan kevalidan dan kebermaknaan penelitian. Jadi teori sebagai acuan dalam penelitian itu gampangnya itu adalah cara menyelesaikan suatu permasalahan tersebut atau jalan yang lebih gampang dengan menggunakan adanya teori sebagai acuan dalam penelitian. Terus ada metode atau analisis data pada penelitian kualitatif studi kasus. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada analisis tematik. Terus yang kedua ada analisis naratif, yang ketiga ada analisis komparatif, dan yang keempat ada analisis kontekstual, yang kelima ada analisis holistik, dan yang terakhir ada analisis diskursif. Selanjutnya, cara analisis data pada penelitian kualitatif studi kasus. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu 11 poin. Yang pertama itu memilih tema, topik, dan kasus. Selanjutnya ada pembacaan literatur, terus ada perumusan fokus dan masalah penelitian. Terus yang keempat pengumpulan data. Yang kelima penyempurnaan data. Yang keenam ada pengolahan data. Yang ketujuh menganalisis data. Yang kedelapan yaitu proses analisis data tersebut. Terus yang kesembilan triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Yang kesepuluh yaitu simpulan hasil dari penelitian, dan yang terakhir ada laporan hasil penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.